Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Suada Yulianti dari semester 5 Prodi Hukum Ekonomi Syariah di STAI Duta Bangsa. Di video kali ini, saya akan bahas topik yang ada di mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan, yaitu macam-macam organ perseroan terbatas. Pertama, kita mulai dari organ tertinggi dalam PT, yaitu RUPS. RUPS ini bisa dibilang sebagai majelis musyawarahnya para pemilik perusahaan alias pemegang saham. Mereka punya kewenangan strategis yang tidak dimiliki oleh direksi maupun komisaris. RUPS memiliki dua jenis. Pertama, RUPS tahunan yang wajib diadakan setiap tahun untuk bahas laporan keuangan, pembagian dividen, dan evaluasi kinerja. Kedua, RUPS luar biasa yang bisa digelar kapan saja kalau ada keputusan penting, misalnya perubahan anggaran dasar atau pengangkatan direksi baru. Intinya, RUPS adalah tempat di mana pemilik modal menentukan arah perusahaan, tapi mereka tidak turun langsung ke operasional, karena itu tugasnya direksi. Sekarang kita masuk ke direksi, yaitu organ yang bertanggung jawab atas pengurusan dan operasional harian perusahaan. Direksi ini ibarat mesin penggeraknya PT, mereka yang menjalankan bisnis, membuat strategi, dan mewakili perusahaan di depan pihak luar. Direksi memiliki tugas-tugas, antara lain, pertama, menyusun dan menjalankan rencana kerja, kedua, menyusun laporan tahunan, ketiga, mewakili PT di dalam dan luar pengadilan. Direksi juga punya tanggung jawab hukum. Kalau mereka lalai dan menyebabkan kerugian, bisa diminta pertanggungjawaban, kecuali bisa dibuktikan bahwa mereka bertindak dengan itikat baik dan kehati-hatian. Selanjutnya, Dewan Komisaris. Kalau direksi itu eksekutor, maka komisaris adalah pengawasan. Mereka tidak ikut mengurus operasional, tapi tugasnya mengawasi dan memberi nasihat ke direksi. Komisaris juga wajib memeriksa laporan tahunan sebelum diserahkan ke RUPS dan bisa meminta info dari direksi kapan saja. Dalam kondisi tertentu, misalnya, kalau semua direksi diberhentikan, komisaris bisa mengambil alih sementara sampai ada direksi baru. Sama seperti direksi, komisaris juga bisa diminta tanggung jawab kalau lalai dalam pengawasan dan menyebabkan kerugian. Terakhir, hubungan antar organ perseroan terbatas. Ketiga organ ini saling terhubung dan saling mengawasi. Mereka membentuk sistem yang disebut checks and balance. RUPS sebagai pemegang saham menentukan arah dan strategi perusahaan. Lalu direksi sebagai pelaksana menjalankan operasional sesuai arahan dari RUPS, dan komisaris sebagai pengawas memastikan direksi tetap di jalur yang benar. Kesimpulannya, dalam perseroan terbatas memiliki 3 organ utama, yaitu RUPS sebagai pengambil keputusan strategi, direksi sebagai pengurus harian, dan komisaris sebagai pengawas. Ketiganya punya peran masing-masing, tapi saling terhubung dalam sistem tata kelola perusahaan. Kalau dijalankan dengan baik, PT bisa tumbuh secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sekian penjelasan saya tentang organ perseroan terbatas. Semoga penjelasan ini membantu. Terima kasih.